Baru-baru ini aku terbang dari Amsterdam ke Singapura dengan Singapore Airlines dan FYI aku terbangnya tuh gratis. Kalau dicek penerbangan di tanggal yang sama, hari yang sama, itu tuh harganya 13 juta rupiah. Lah, kok bisa aku nukerin miles aku, jadinya cuma perlu bayar airport tax-nya aja. Hai semuanya, nama aku Felicia. Kalau kamu pengen terbang gratis juga, ayo tonton video ini. Nah, apa sih miles? Miles itu kurang lebih kayak reward atau imbalan yang diberikan kalau kamu bergabung dengan loyalty program sebuah maskapai. Dan miles ini bisa kamu tukarkan ke benefit-benefit lain. Mirip sih kayak program, loyalty program, contohnya kayak di supermarket ya. Kalau kamu sering belanja di supermarket tersebut, kamu bakal dapetin kayak poin. Nantinya tuh kamu bisa tukarkan ke hadiah-hadiah kayak misalnya peralatan masak, panci, pot, segala macam. Nah, sama kalau kamu mengumpulkan miles, kamu tuh bisa tukerin upgrade tiket pesawat business class, bisa booking hotel gratis, dan bahkan booking tiket pesawat gratis juga. Gimana cara yang ngumpulin miles? Pertama tuh kamu harus gabung dulu dengan program frequent flyer mereka. Jadi setiap maskapai itu masing-masing punya programnya sendiri ya. Contohnya kayak Garuda Miles dari Garuda Indonesia atau KrisFlyer dari Singapore Airlines. Kamu bisa langsung download aplikasi mereka, terus kamu tuh bisa sign up ke program frequent flyer-nya. Biasanya kalau udah daftar, kamu bakal dapet kayak membership number, nomor ID, itu tuh berupa angka. Dan biasanya maskapai-maskapai ini tergabung dalam satu aliansi. Karena di dunia per-aviationan itu tuh ada 3 aliansi utama. Yang pertama tuh ada Star Alliance, kemudian ada One World, dan ada juga SkyTeam. Jadi kalau kamu bergabung dengan loyalty program Singapore, KrisFlyer, itu tuh otomatis kamu bakal bergabung juga ke Star Alliance. Soalnya Singapore Airlines itu kan merupakan membernya Star Alliance. Kamu bisa cek langsung aja ke masing-masing website-nya mereka untuk mengetahui status-status apa aja yang mereka punya dan apa aja benefit-benefitnya. Kalau kamu mencapai level yang tertinggi, itu tuh kamu bisa mendapatkan benefit kayak contohnya priority check-in, priority boarding, jadi kamu boarding duluan, terus ada priority baggage handling, pas kamu udah nyampe bandara tujuan tuh nanti koper bagasi kamu tuh bakal langsung keluar duluan ya, jadi nggak perlu nunggu lama. Terus ada juga akses ke lounge, ini nih aku paling suka sih, soalnya bisa istirahat dulu, terus bisa makan di lounge-nya. Nah, saran aku sih, kalau kamu milih loyalty program, itu pilihnya tuh dengan maskapai yang sering kamu naiki, atau at least kamu tuh masih di kawasan, contohnya aja ya, kalau kamu tinggal di Indonesia, otomatis gabungnya ke loyalty program maskapai-maskapai di Asia. Kalau kamu memang tinggalnya di Eropa, kamu bisa bergabung dengan loyalty program di Europe-based airlines. Kalau aku pribadi, aku punya masing-masing membership di alliance tersebut ya. Contohnya aja, kalau untuk Star Alliance, itu tuh aku gabung dengan KrisFlyer, Singapore Airlines. Untuk One World, itu aku gabungnya dengan Qatar Privilege Club. Dan untuk SkyTeam itu tuh di Garuda Miles, Garuda Indonesia. Nah, setelah kamu bergabung dengan program frequent flyer mereka tuh saatnya untuk mengumpulkan miles. Ada 3 cara nih untuk ngumpulin miles. Yang pertama itu dengan terbang langsung. Jadi, kamu bisa mengumpulkan miles dari penerbangan yang kamu lakukan. Pas beli tiket, itu tinggal masukin aja nomor frequent flyer kamu atau nomor membership. Terus kamu tuh nggak hanya bisa mengumpulkan miles dari flight tertentu, contohnya kayak Garuda Miles gitu ya, cuma bisa ngumpulin miles dari ketika kamu terbang dengan Garuda. Enggak. Jadi kamu tuh bisa ngumpulin dari partner lainnya juga. Let's say aku kasih contoh, karena aku punyanya KrisFlyer ya, dari Singapore Airlines. Kalau misalnya aku terbang dengan All Nippon Airlines, itu tuh aku bisa claim milesnya kembali, karena Singapore Airlines dan All Nippon Airlines itu mereka tuh sama-sama membernya Star Alliance. Sama juga, misalnya kalau aku naik KLM yang merupakan membernya SkyTeam ya, itu tuh aku tetap bisa mengkreditkan miles aku di program Garuda Miles karena mereka dua-duanya member of SkyTeam. Nah, cara ini cocok banget buat kamu yang misalnya sering dikirim untuk business trip, jadinya flight kamu tuh dibayarin oleh company. Aku cuma ngasih tips aja sih. Sebaiknya ya, kalau misalnya company yang beliin, itu tuh kamu bisa bilangin nomor membership ID kamu tuh pas kamu check-in di counter. Jadi,
kamu nggak perlu klaim lagi melalui aplikasinya. Sebenarnya bisa sih klaim, cuma ini prosesnya panjang banget, itu bisa kayak 4-6 minggu. Kalau aku biasanya langsung aja ke counternya pas check-in dan aku ngasih tahu kayak, hey aku punya KrisFlyer membership loh untuk penerbangan dengan airlines-nya Star Alliance. Nah, cara kedua tuh kamu bisa ngumpulin miles dengan kartu kredit. Balik lagi, aku kasih contoh KrisFlyer karena memang aku pakai dan emang program loyalty atau frequent flyer mereka tuh benar-benar diminati. Jadi Singapore Airlines tuh mereka kerjasama dengan banyak bank dan kamu tuh bisa ngumpulin poin atau rewards yang kamu dapatkan dari penggunaan kartu kredit menjadi miles. Ada juga kartu kredit yang memberikan bonus sign up. Contohnya tuh kalau di Indonesia ada kartu kredit BCA yang kerjasama dengan KrisFlyer, itu tuh BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature. Jadi kalau kamu buka atau apply kartu kredit itu kamu bisa dapet kurang lebih 10.000 miles. Cuma biasanya tuh ada terms and conditions-nya lagi ya. Jadi sebaiknya kamu baca baik-baik. Nah, kalau menurut aku tuh cara ini lebih cocok buat kamu yang misalnya sering menggunakan kartu kredit untuk keperluan usaha atau bisnis. Soalnya kalau dihitung-hitung, kamu tuh harus spend lumayan banyak untuk mendapatkan miles tersebut. Contohnya ya, kalau yang tadi ya, yang kartu kredit BCA Singapore Visa Infinite itu, kalau kamu pengen dapet 30.000 miles. Ini nih jumlah miles yang biasanya dibutuhkan untuk terbang dari Singapura ke Jepang, itu kamu harus spend 300 juta di kartu kredit tersebut. Karena konversinya itu 1 miles sama dengan 10.000 rupiah. Nah, cara ketiga adalah dengan shopping, dine-in, dan entertainment. Jadi sebenarnya kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan itu bisa ditukarkan ke miles juga. Untuk kasus Singapore Airlines, mereka tuh punya aplikasi yang namanya Kris Plus. Jadi di dalamnya tuh kayak ada banyak promo-promo menarik, deals, di mana kamu tuh bisa nukarkan ke miles. Memang sih ini nih partnernya tuh lebih banyak di Singapura, although di Indonesia ada juga tapi nggak terlalu banyak. Jadinya lebih cocok kalau kamu liburan ke Singapura. Contohnya aja kalau kamu naik taksi di Singapura menggunakan Kris Plus app ini, itu tuh kamu bisa nukerin berapa banyak, misalnya kayak berapa dolar menjadi miles. Nah, kalau kamu sign up akun di Kris Plus, kamu bisa menggunakan kode referral aku ya, biar kita bisa sama-sama dapat KrisPay miles sebesar 5 dolar. Nah, kamu juga bisa dapetin miles dari situs booking hotel. Contohnya kayak Agoda. Agoda itu mereka ada program untuk konversi 1 US dollar itu tuh sama dengan 2 KrisFlyer miles. Bisa juga transfer poin dari loyalty program chain hotel di dunia kayak Marriott Bonvoy, terus ada Le Club Aker, itu tuh bisa kamu tukarkan ke miles. Nah, setelah miles kamu terkumpul, saatnya untuk menukarkan atau redeem ke tiket pesawat. Caranya gampang banget. Kalau di KrisFlyer, kamu tinggal masuk aja ke aplikasi mereka. Kemudian kamu bisa nyari aja penerbangan sesuai tanggal dan tujuan yang kamu inginkan. Biasanya sih kalau semakin lama kamu booking, itu tuh miles yang diperlukan semakin sedikit. Jadi kamu bisa cek-cek aja. Contohnya ya, ini aku kasih contohnya. Kalau untuk booking dari Singapura ke Jepang, balik lagi ya, tiket PP itu sekitar 54.000 miles. Ya udah, kamu tinggal pesan aja, asalkan nggak ada waiting list ya. Soalnya beberapa ada waiting list juga. Nggak hanya redeem untuk pesawat Singapore Airlines-nya aja ya, kamu juga bisa redeem tiket pesawat melalui partner airlines. Contohnya ini aku kasih lihat, kamu bisa nukarkan tiket untuk All Nippon Airlines dengan harga yang kurang lebih sama. Udah deh, tinggal bayar airport tax-nya, itu tuh tergantung bandara, negara tujuan, tapi biasanya tuh nggak sampai 1 juta. Nah, gimana? Kira-kira udah ngerti belum dengan dunia permilesan ini? Jadi aku rangkum lagi ya. Yang pertama tuh, apa yang kamu harus lakukan? Yang pertama itu bergabung dengan program Frequent Flyer dari maskapai tertentu, dan kamu bisa gabung dengan program dari aliansi kayak misalnya Star Alliance, One World, atau SkyTeam. Ini buat kamu yang sering terbang aja ya. Kalau enggak, misalnya kalau kamu memang pengen fokusnya ke Singapore Airlines dan Star Alliance, ya udah cukup itu aja. Atau pengen fokus di Garuda Miles dan SkyTeam, bisa itu aja. Yang kedua adalah mengumpulkan miles. Balik lagi bisa dengan terbang, terus ada kartu kredit, dan juga kegiatan-kegiatan kayak shopping, dine-in, entertainment, booking hotel, segala macam. Yang ketiga, baru deh kamu tukarkan miles kamu melalui aplikasinya langsung. Oke, kurang lebih itu informasi yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, kamu bisa bagikan video ini ya ke teman-teman kamu. Ya, biar bisa sama-sama terbang gratis gitu ya. Right, kurang lebih itu. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung komen aja. Jangan lupa like video ini biar channel aku makin berkembang. So, thank you very much udah nonton dari awal sampai habis. See you in the next video. Bye!